Dari Kerja Kakal Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan semuanya. Apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali Debbie De Vega saya kembali hadir menjumpai Anda di program Family Magazine. Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2020 dan selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, hingga pukul 11 siang nanti Debbie De Vega menemani Anda. Program Family Magazine kembali hadir untuk memberkati Anda ya dengan topik yang luar biasa, dan pastinya masih masih berhubungan dengan kondisi saat ini nih ya. Penting banget ya, karena kalau berbicara tentang kondisi atau mungkin ke depannya nggak ada yang tahu ya. Yang bisa kita lakukan hanya berpegang pada Tuhan. Bukan begitu, Bu Christine? Betul. Iya, pagi hari ini kita akan belajar nih fleksibel tanpa kompromi. Nah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Fleksibel tanpa kompromi. Berarti nggak boleh. Susah ya? Nah, benar banget ya. Berarti sebuah pilihan gitu ya. Nggak ada namanya. Tapi loh, kok bisa gitu ya, bertanya jawab sama Tuhan gitu ya. Gimana Bu Christine tanggapannya? Ya, oke ya. Hari ini kita bersyukur ya. Hari ini kita masih dapat kesempatan untuk kita belajar lagi ya. Memang berbeda orang yang belajar dan tidak belajar, itu bisa dilihat dari reaksinya. Kapan reaksi respon itu terlihat? Ya, yang paling akurat yang menunjukkan kondisi kita yang sebenarnya adalah ketika kita alami tekanan, kita alami interupsi dalam hidup ini. Nah, kayak sekarang ini kan kita mengalami yang namanya interupsi dalam kehidupan yang bukan kita aja ya, bukan hanya bangsa Indonesia saja, tetapi ini mendunia gitu ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana reaksi, bagaimana respon orang di sekitar kita, yang menunjukkan sejauh mana atau seberapa kokoh gitu ya berpegangnya kepada Tuhan, juga bisa membuktikan kualitas dari hubungannya dengan Tuhan, termasuk bisa juga menunjukkan apa ya, selama ini kita ikut Tuhan ini fokusnya udah benar apa belum. Nah gitu ya. Nah, itu sebabnya di masa-masa mulai bulan Maret kemarin ya, Tuhan membawa kita belajar itu. Saya sendiri waktu menyiapkan tema-tema ini, saya sendiri terkagum-kagum gitu. Tuhan itu selalu up to date gitu ya. Jadi mempersiapkan tema ini benar-benar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan mau mengarahkan kemana, Tuhan mau bicara apa, Tuhan mau membekali kita, melengkapi kita, memberi kita pengertian tentang hal apa. Yang semuanya itu kalau saya perhatikan mulai dari bulan Maret itu semuanya berkaitan ya. Melengkapi kita, menolong kita gimana meresponi interupsi hidup yang sekarang ini dengan cara yang benar. Mulai dari masih tema besarnya kan hidup dipimpin Roh Kudus ya. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu awal Maret itu kita bicara tentang mencintai proses. Kemudian gimana caranya di tengah proses kita tetap membawa damai. Itu bulan Maret. Kemudian belajar untuk meresponi dengan benar ya proses ini. Lalu belajar untuk rendah hati, tidak hitung jasa. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu tahu berterima kasih, tahu diri. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu mempercayai sepenuhnya itu pemeliharaan Tuhan. Kemudian Rabu yang lalu kita belajar tentang orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu punya semangat juang yang nggak luntur ya. Kan tadi Debbie juga sudah bilang ya bahwa interupsi oleh COVID ini nggak ada orang yang tahu kapan selesainya, bagaimana endingnya, nggak ada yang tahu gitu kan. Nah ini kan dibutuhkan konsistensi ya di dalam kita meresponi situasi yang ada, termasuk konsistensi di dalam daya juang. Itu Rabu yang lalu kita sudah belajar. Nah hari ini Tuhan mau melanjutkan, melengkapi kita. Gimana caranya dalam kondisi yang seperti ini, yang makin lama itu dalam aspek-aspek kehidupan manusia ini, yang alami kemajuan tuh cuma COVID-nya kayaknya ya.
bergerak terus gitu ya COVID-nya ya, menambah korban. Nah, aspek-aspek hidup manusianya makin lama makin nggak jelas gitu, makin lama makin dalam tanda kutip ya, makin lama seolah-olah makin terpuruk gitu kan. Itu sebabnya dalam tantangan-tantangan yang seperti ini, kondisi-kondisi yang seperti ini, butuh sekali kita itu bisa fleksibel tapi tidak kompromi. Nah, itu pun hari ini Tuhan mau menolong kita, mengajari kita bagaimana caranya gitu ya. Semoga keseriusan kita belajar ini benar-benar ini bisa menjadi bekal buat kita untuk menghadapi situasi-situasi yang kedepannya tidak ada yang tahu secara persisnya berkembangnya akan seperti apa ya. Jadi hari ini kita akan belajar gimana caranya fleksibel tapi tidak kompromi. Memang waktu saya merenungkan ini secara pribadi, saya tuh jujur ngomong sama Tuhan, ngasih tema kok Cik neto Tuhan, saya bilang ngasih tema kok ya ngeri-ngeri sedep gini ya gitu ya. Dan waktu merenungkan secara khusus gitu beberapa minggu ya untuk tema ini nih, ini saya sejujurnya boleh katakan gampang-gampang susah gitu loh. Tapi Tuhan menjelaskan kepada saya yang hari ini saya ingin bagikan buat kita semua, untuk kita ini bisa tetap apapun yang terjadi, kita tetap didapati Tuhan tuh, kita ini berkenan kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam setiap gerak hidup kita. Tuhan mau melihat kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang tetap berpegang kepada kebenaran, menjadi putra-putrinya yang tidak goyah di tengah tekanan ini ya. Bagaimana caranya fleksibel tanpa kompromi? Karena sungguh sejujurnya kesediaan untuk merendahkan diri, bahkan mungkin sampai berkorban, itu memang diperlukan ya. Bila kita ini ingin melihat orang lain ini, bila kita ingin orang lain tuh melihat Kristus di dalam hidup kita, bukankah kita kembali disadarkan bahwa tujuan hidup kita ini adalah merepresentasikan Kristus melalui kehidupan kita, terutama di masa-masa interupsi. Jadi tidak ada istilah libur dulu gitu ya, karena ini tekanan, jadi libur dulu gitu ya. Saya mau bergerak semau saya, meresponi semau saya, yang penting saya bisa survive gitu. Enggak ya, tetapi justru di masa-masa kritis seperti ini, masa-masa tekanan seperti ini, harusnya makin kuat gitu kerinduan kita ini untuk membuat orang lain itu bisa melihat Kristus di dalam kita, orang itu bisa mengenal Kristus, orang itu bisa mendapat pertolongan dari Tuhan gitu ya. Nah, itu butuh kerendahan hati, bahkan mungkin butuh berkorban. Dan jika kita menyadari panggilan kita itu untuk membawa banyak orang kepada Kristus memang. Jadi tidak ada istilah begini, oh ini kan pekerjaannya orang-orang misi ya, ini kan pekerjaannya departemen misi ya, membawa banyak orang kepada Kristus. Ini hanya untuk yang di dalam dunia penginjilan. Enggak ya. Jadi kita mesti menyadari bahwa membawa banyak orang kepada Kristus itu adalah panggilan setiap orang yang sudah ditebus Tuhan. Kalau kita termasuk orang yang sudah ditebus Tuhan, sekalipun kita belum punya jabatan apapun, belum punya pelayanan apapun di dalam sebuah organisasi atau gereja, tetap panggilan itu ada pada kita gitu. Terus membawa banyak orang kepada Kristusnya itu di mana? Ya dalam hidup kita sehari-hari, melalui keteladanan, melalui reaksi respon kita yang sesuai dengan identitas iman kita, yaitu murid Kristus ya. Itu yang kita harus lakukan, karena tugas dan tanggung jawab kita itu melekat di dalam diri kita, setiap putra-putri Tuhan yang sudah ditebus Kristus. Meskipun bukan berarti mengorbankan kebenaran ya, untuk kita merendahkan diri, berkorban supaya orang itu bisa melihat Kristus, bukan berarti mengorbankan kebenaran,
Tapi kita mesti belajar untuk bisa fleksibel, tidak juga memaksakan apa yang kita percayai kepada orang lain. Bisa fleksibel, tapi intinya pada endingnya targetnya tercapai, bahwa orang harus ketemu Tuhan. Orang sekitar kita harus ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, gitu ya. Jadi itu targetnya. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut setelah ini. Kita berdoa terlebih dulu ya. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Engkau sudah berikan untuk kami putra-putrimu pagi hari ini, belajar tentang satu topik yang gampang-gampang susah ini untuk kami bisa memahami dan mempraktekannya. Tapi kami percaya Roh Kudus yang Kau sudah berikan kepada kami itu roh yang dapat menolong kami untuk kami memahami, bahkan sekaligus menolong kami untuk kami bisa mengerjakannya dalam kehidupan kami. Yang kami percayai bahwa Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan tinggal di dalam kami, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah mengalami pertobatan, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami percaya Roh Kudus akan memberi kami wisdom, pengertian, sehingga melalui pola pikir yang diubahkan, kami bisa bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Juga Debbie, Tuhan yang mendampingi kami, untuk kami bisa belajar sama-sama. Kami semua mendapat bagian berkat yang sama. Kami punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan, mengerjakan apa yang kami pelajari dari Tuhan pagi hari ini. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk hadiah terbaik yang Kau mau berikan buat kami, yaitu firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bu Christine Budiarjo, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sih untuk bisa bertumbuh ya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu fleksibel tanpa kompromi, apalagi di situasi kondisi saat ini. Wah, ini memang susah-susah gampang ya, tapi harus dilakukan gitu ya. Nah, saya informasikan juga untuk kasih Tuhan, saya kemarin dapat juga ada pertanyaan, Dep, Family Magazine kok susah masuk ke teleponnya. Nah, untuk Anda yang telepon itu nanti saya akan buka line teleponnya pukul 10:30 siang. Jadi saya buka aja 10:30 siang. Jadi kalau Bu Kristen masih memberikan apa mungkin renungan, bukan renungan sih ya, ada yang menanggapi pertanyaan, saya juga terima teleponnya di 0315046000 untuk telepon, dan untuk WhatsApp dan juga SMS di 081333060000. Untuk WhatsApp SMS boleh langsung masuk aja, jadi agar tidak mepet untuk waktu saat closing. Baik, kita akan break sejenak setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir di ruang dengar Anda.